Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kami dengan segalanya dari kumpulan tak istimewa. Dalam ruang penuh kabut, pertunjukan tetap berlanjut. Di sini bersama Teater Rongsokan dalam serial Calitra #Ruang Kabut episode 6. Semoga ternikmati. Yang belum subscribe, kami persilahkan like jika Anda suka dan komen bagi yang mampu, juga bagikan untuk yang membutuhkan. Pacar seorang seniman W.S. Rendra. Saya mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, tetapi tiada mau dikawinkan. Ia dulu mempunyai pacar seorang seniman, tetapi seniman itu sudah 8 tahun yang lalu pulang ke rahmatullah. Adik saya rupanya sangat mencintainya, sehingga sampai sekarang ia tidak mau kawin dengan orang lain, meskipun usianya sudah 28 tahun. Ibu saya sedih dan malu karenanya. Ia merasa kehilangan muka kalau orang-orang menyangka bahwa adik saya itu tidak laku kawin. Akan tetapi, pada hakikatnya tidak ada orang yang akan menyangka begitu. Banyak orang sudah tahu bahwa adik saya itu banyak menerima lamaran dari berbagai pihak. Dan para pelamar itu kebanyakan mempunyai pangkat yang tinggi juga. Sebab adik saya itu meskipun ia sudah disebut perawan tua, masih juga tetap kelihatan cantik serta menarik. Selalu apabila ditawarkan oleh ibu sebuah lamaran yang disampaikan lewat dia, adik saya itu selalu menjawab bahwa ia tidak bisa melupakan mazhar, yaitu seniman itu. Semua orang, termasuk saya, tidak tahu benar mengapa adik saya fanatik dalam hal cintanya kepadanya. Seniman itu menurut pendapat saya seperti manusia biasa saja. Mukanya kotor, badannya tidak gagah, rambutnya seperti rumput, dan bulunya tumbuh di mana-mana seperti seekor kera. Cuma, kalau sudah dipandang agak lama, memang terlihat juga bahwa mukanya memang manis. Artinya, seandainya jambangnya dibersihkan dan kumisnya dipelihara dengan baik. Pada suatu hari, saya pergi ke Jakarta untuk menjenguk ibu dan adik saya itu. Kesempatan ini saya pergunakan untuk menasehatinya supaya ia jangan sampai menyia-nyiakan umur mudanya. Janganlah ia sampai rugi apabila kelak sadar bahwa ia belum puas mengecap bunga kehidupan. Saya katakan bahwa sikapnya yang sekarang ini tak ubahnya dengan merusak hidupnya sendiri. Membiarkan dirinya layu tanpa mengecap kenikmatan dunia. Tidak baik menyiksa diri sendiri begitu. Ya, waktu itu dia diam saja. Namun, selama beberapa hari kemudian sesudah itu, ia kelihatan selalu merenung dan berpikir. Akhirnya, waktu saya sudah pulang kembali ke Surabaya, saya menerima surat darinya. Surat itu adalah jawaban dari segala nasihat saya yang saya sampaikan kepadanya. Saya sangat terharu membaca suratnya. Surat itu membukakan pada saya rahasia hati dan perasaan seorang wanita yang lembut dan tak terduga itu. Kecuali itu, sadarlah saya sekarang sampai berapa jauh wanita itu bisa teguh dalam kesetiaannya. Surat itu berbunyi sebagai berikut.
Nasihat yang kau ucapkan dulu bukanlah yang kali pertama saya dengar. Karena kau adalah kakak lelaki yang sangat saya cintai, dan kepada siapa saya bisa berterus terang akan segala kesulitan saya. Sekarang saya menjelaskannya kepadamu. Saya akan menceritakannya dari permulaan. Seperti kau telah tahu, saya mulai berhubungan dengan Mas Har karena ia tinggal mondok pada keluarga kita di Jakarta. Saya akui bahwa ia memang tidak lebih dari yang lain. Sampai waktu lama setelah saya dengan dia, saya masih juga belum tertarik kepadanya. Malahan, saya sedikit kaget pada sikapnya yang terlalu bebas dan kasar itu. Pada suatu kali, kami sakit pada saat yang bersamaan. Waktu itu saya masih di SMA. Saya tak masuk sekolah karena sakit. Hal itu menyebabkan saya lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk betul-betul mengenalnya. Tadinya saya takut kepadanya. Saya kira orang semacam itu, sebagaimana juga yang lain, sangat gampang berlaku kurang ajar kepada wanita. Namun, ternyata malahan sebaliknya. Ia berlaku jujur kepada saya. Ia kasar, tapi nyata menghormati saya. Waktu itu penyakit saya tak seberapa parahnya. Saya lebih cepat sembuh daripadanya. Tadinya saya tidak tahu bahwa ia sedang sakit juga. Setelah saya agak sembuh, baru saya tahu bahwa ia juga memang sedang sakit. Tadinya, waktu sakit saya sedang keras-kerasnya, ia pergi ke apotek untuk membelikan obat saya. Sebab selain ibu kita yang sudah tua itu, memang tidak ada orang lainnya lagi. Saya sangat berdebar-debar waktu ia memasuki kamar saya sambil memberikan obat itu. Waktu itu saya sendirian. Saya takut ia akan berbuat kurang ajar. Ternyata tidak. Sikapnya sangat biasa sekali. Kekurang ajaran yang lucu tidak ada hubungannya dengan kekurang ajaran seorang buaya. Biasanya lelaki-lelaki suka membuntuti saya, menyerang saya dan mengejar-ngejar saya. Apabila saya berkenalan dengan seorang pemuda, selalu saya tidak salah menyangka bahwa ia nanti akan membelokkan arah perkenalan persahabatan itu ke arah yang tertentu. Banyak teman-teman saya lelaki yang mencoba mengubah suasana persahabatan kami menjadi suasana percintaan. Mas Har tidak begitu. Ia bersikap sangat biasa dan kelihatan jauh dari tanda-tanda untuk mempunyai maksud yang tertentu. Bahkan, dalam beberapa hal ia bersikap kepada saya seperti terhadap seorang anak kecil. Tidak ada tanda-tanda nafsu menyerang padanya. Hal itu menyebabkan saya tidak merasa takut untuk lebih mengamatinya, untuk lebih mengenalnya. Laki-laki biasanya suka membosankan saya, dan sering saya merasa bahwa sikap mereka palsu semata-mata. Sebentar saja mulai beromong, mereka sudah mulai mencoba merayu saya dengan mengatakan bahwa saya cantik dan ini itu lainnya. Lain dari Mas Har selalu kelihatan biasa sekali. Malahan ia tidak pernah menyebut tentang kecantikan saya. Ia tidak kelihatan berteriak kepada saya sebagai seorang wanita pujaan. Sebagaimana buaya-buaya telah berkata tentang saya, ia tertarik kepada saya tampaknya, sebagaimana ia tertarik kepada temannya atau adiknya. Ia tak pernah mencoba-coba menyinggung badan saya sebagaimana halnya lelaki yang lain.
Hal itu telah menyebabkan saya lebih berani untuk bersikap bebas kepadanya. Dengan ikhlas saya mendekat dan membukakan kepribadian saya kepadanya. Setelah saya sembuh, saya masih membolos dari sekolah sehari karena badan saya masih belum kuat betul. Saat itu, saya baru tahu kalau ia pun sedang sakit. Ibu berkata begitu. Saya menengok ke kamarnya. Kamarnya ialah garasi. Ketika saya datang, dengan langsung saya menengok ke dalam dari pintunya yang setengah terbuka. Saya lihat ia sedang berselimut rapat sambil mukanya kelihatan kesakitan. Saya langsung berkata, "Kau sedang sakit ya?" Tiba-tiba ia bangkit dari tidurnya dengan malu-malu. Putri Abu datang. Belum lagi mandi, sudah datang. Wah, baunya. Ia selalu mengejek dan kelihatannya tak pernah bersungguh-sungguh. Mas Har sakit ya? Ini penyakit yang biasa, malaria. Sudah sejak umur 20 saya kena malaria sebagai akibat kurang tidur. Kau tahu, pelukis suka kerja sampai malam. Pagi itu, saya menjadi lebih tahu tentang dirinya. Saya sekarang tahu bahwa ia orang yang bercita-cita. Ia mempunyai tujuan dan cita-cita yang bagus tentang kesenian. Ia seorang yang bekerja keras untuk cita-citanya, teguh mengabdi pada cita-cita itu, dan pantang diundurkan. Kecuali itu, saya lalu tahu juga bahwa ia mempunyai badan yang lemah serta sakit-sakitan. Apabila timbul malarianya, ia suka muntah dan sakit segenap tulang-tulangnya. Ia khawatir kalau terlalu sering badannya diserang panas yang tinggi, penglihatannya lalu menjadi berkurang. Baginya, penglihatan sangat penting artinya, sebab ia pelukis. Kalau perutnya kemasukan makanan yang terlalu dingin atau terlalu keras, maka segera ia merasa akan muntah-muntah dan biasanya penyakitnya datang lagi. Semuanya itu akibat ia sangat kuat bekerja. Pernah juga ia disuruh istirahat oleh dokter karena paru-parunya berkapur. Setelah 1,5 bulan ia beristirahat, barulah ia dinyatakan sehat. Malam itu menjelang tidur, saya banyak berpikir tentang penyakitnya. Saya merasa kasihan kepadanya. Orang yang baik seperti itu tidak pantas disiksa dengan penyakit yang kronis. Saya bayangkan ia sakit sendirian di kota lain dengan tak ada orang yang menolongnya. Saya melelehkan air mata. Mulai saat itu,